Kesimpulan. Izin pimpinan dari Kementerian Agama. Silakan Pak. Ya, apa perlu ada wording untuk Kementerian Agama agar mendapatkan Kementerian Agama kuota yang signifikan? Mas gimana sih Mas? Tadi pada udah bagus banget itu. Ya. Ditambahkan Kemendikbudristek, Pan-RB, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan. Ini sungguh luar biasa. Masih ditambah, kita harus apresiasi dari teman-teman Kemenak yang selangkah lebih maju ya Pak. Punya apa ini namanya? Simpatika terupdate ini Pak. Mungkin karena jumlahnya tidak sebesar miliknya Kemendikbud ya. Jadi ini luar biasa. Tadi saya belum sempat komen ini Pak ya, luar biasa sekali, sudah langsung terupdate hari per hari, bisa dilihat, dan ini kemudian membuat Kemenak bisa menampilkan data dengan lebih cepat. Baik, apakah ada tambahan? Silakan Pak. Makasih pimpinan, saya hanya merespon pertama. Kami punya sekitar 7.000-an guru di wilayah 3T dan wilayah perbatasan. Saya pikir kalau rapat yang mulia ini menyepakati P3K juga bagian yang prioritas untuk wilayah 3T, kami tentu sangat senang dan gembira. Yang kedua, usia pensiun, hitungan kami dari data Simpatika Kementerian Agama sampai 2025 usia pensiun itu ada 9.626 orang. Kalau sampai 2027 kami punya usia pensiun 21.233 PNS. Kemudian untuk yang non PNS usia 60 tahun pada tahun 2027 ada 27.474 orang. Itu artinya bahwa 5 tahun dari sekarang Kementerian Agama memiliki usia pensiun 48.707 orang. Jadi ini penting sekali Ibu Pimpinan dan seluruh Komisi 10 yang mulia. Dan sudah dihitung 5 tahun yang akan datang ya Pak ya? Sudah dihitung Bu ya. Dan mohon izin saya ini ada informasi yang menarik sekali. Kami juga punya Man Insan Cendekia, warisan Pak Habibie itu dulunya hanya 2 di Indonesia, di Serpong dengan Gorontalo. Jadi ini man papan atas lah yang punya kualitas siswa nasional dan internasional. Dan kami sudah punya 23 di seluruh Indonesia hari ini. Dan itu juga banyak ditopang oleh guru-guru honorer. Jadi kalau pimpinan memberikan kuota yang signifikan Kementerian Agama tahun 2022 itu bukan hanya madrasah-madrasah yang swasta itu, sampai Man IC sekalipun juga akan sangat membutuhkan kualitas kuota P3K. Jadi ini memang sangat kami butuhkan gitu. Makasih pimpinan, dan Bapak Ibu bisa mengecek di internet bagaimana kualitas Man IC itu se-Indonesia. Man IC ya? Man IC, Insan Cendekia. Oh, Insan Cendekia. Itu dulu warisan Pak Habibie dikembangkan oleh Kementerian Agama. Dan saya pikir prestasi ya Insan Cendekia. Ya. Dan itu bukan hanya kualitas pendidikannya Bu, mereka juga bisa tahan COVID ya. Jadi kami sudah punya pengalaman di masa-masa Delta dan alhamdulillah kita bisa lewati masa-masa itu yang sangat luar biasa. Ya. Kami diasramakan semua di 23 ini. Ya. Oh, asrama ya? Ya, diasramakan. Makasih. Luar biasa. Ya, makasih pimpinan. Ya. Pak Muhammad Zain ya. Memang ini berarti dari Kementerian Agama juga butuh P3K ini Pak Menpan RB dan Pak Kemendagri ini. Harusnya Komisi 8 ya. Nanti disampaikan sedikit di Komisi 8 ya Pak. Kita hanya bisa mention dan mendorong melalui gitu ya. Tetapi publik setidaknya hari ini memahami bahwa kesimpulan. Izin pimpinan dari Kementerian Agama. Silakan Pak. Ya, apa perlu ada wording untuk Kementerian Agama agar mendapatkan Kementerian Agama kuota yang signifikan? Mas gimana sih Mas? Tadi pada udah bagus banget itu. Ya. Ditambahkan
Yang pendapat Komisi 10, Mas. Ya, pendapat. Ya, yang poin B. Nah, nomor 10. Jadi mendorong bukan kita mau mengendorse supaya Kemenak ini juga mendapatkan slot untuk kuota. Yang memberikan formasi Kemenpan RB. Kemenpan RB. Ya, mendorong Kemenpan RB atau pemerintah aja, Kemenpan ya, Kemenpan RB untuk memaksimalkan kuota nasional P3K khususnya untuk memenuhi kebutuhan guru dan tendik. Guru dan tendik. Ya. Guru dan tenaga pendidikan madrasah. Ya. Pendidikan di Kemenak. Madrasah. Oh, di madrasah. Kemenak ya. Cukup, Pak. Maafkan ya, Pak. Terlewatkan. Apakah bisa diterima ini Bapak Ibu sebagai keputusan Komisi 10 hari ini? Terima kasih. Dengan demikian kita telah selesai RDP pada siang sampai menjelang sore hampir maghrib. Saya pikir ini sudah dipaham semuanya bahwa Kementerian Agama dari profiling gurunya, ya kami 83,44% guru kami semua honorer Bapak Ibu sekalian, hanya sekitar 16,17% guru yang PNS atau sekitar 127.000 sekian. Jadi sejatinya Kementerian Agama mohon izin pimpinan, mohon diperjuangkan agar kuota P3K tahun 2022 ini diberikan yang signifikan. Next. Ya, ini gambarannya setelah kami untuk yang madrasah ya. Jadi kebutuhan P3K berbasis rombongan belajar ini kalau RA Rodul Atfal itu 46.607 orang. Siswa kami ada 1.240.608 orang dengan asumsi setiap kelas itu 25 siswa maksimal. Kemudian untuk guru MI itu Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD, kami membutuhkan 91.778 guru dengan asumsi kami punya siswa 3.797.438 orang. Kemudian untuk MTS, Madrasah MTS setingkat SMP itu 42.733 orang dan siswa kami ada 2.883.546 orang. Dan untuk madrasah aliyah dan kejuruan itu ada 10.850 orang dengan asumsi kami punya mahasiswa itu 1.323.656 dan setiap rombel diasumsikan 36 siswa. Next. Ini ya mudah-mudahan ini yang negeri Bapak Ibu. Jadi kebutuhan untuk negeri saja itu sekian 53.000 orang dan ini yang sangat krusial di situ dan syukur-syukur kalau bisa terpenuhi secara total. Kalau negeri ada kebutuhannya 53.645 orang. Next. Next, ini sebaran swasta dan negeri. Next. Jadi kami mohon izin pimpinan, jadi mudah-mudahan kami berharap betul atas nama kementerian kita mendapatkan kuota yang signifikan tahun ini. Dan kami punya simpatika ya, kalau Pak Iwan punya data yang akurat, kami punya simpatika yang terus bergerak dan dinamis juga, dan disitulah kami insya Allah
seberapapun kuota yang diberikan kami akan bisa penuhi dengan cepat karena data simpatika sistem informasi guru pendidik dan tenaga pendidikan madrasah itu terupdate ya setiap minggu mereka pasti melakukan updating apa yang mereka kerjakan dan sebagainya dan bisa kita penuhilah, kita maksimalkan kuota yang ada. Intinya kami mendukung seluruh pandangan pimpinan tadi bahwa madrasah sangat membutuhkan kuota P3K ini dan mohon agar tidak berdasarkan daripada 2021 kan 2021 hanya menyelesaikan X K2 2019. Jadi yang ini yang betul-betul merupakan kebutuhan real yang dimiliki madrasah. Izin pimpinan, kami punya madrasah 84.000 sekian di Indonesia, kemudian melayani 10.600-an siswa dan siswi seluruh Indonesia. Dan saya dalam faktanya, alhamdulillah Kemendikbudristek Dikti dan di bawah pimpinan Pak Iwan, kami sering bersinergi dalam berbagai event, apakah event nasional maupun internasional. Jadi artinya kalau ada sesuatu excellency yang ada di Kemendikbudristek Dikti, juga Kementerian Agama akan terus mengikuti dari sisi kualitas dan sebagainya. Jadi saya pikir itu sudah senafas lah dengan Kemendikbudristek Dikti. Kemudian mohon izin pimpinan, ya nasib guru-guru madrasah itu sangat memprihatinkan dan mohon mudah-mudahan lewat P3K inilah solusi dan negara hadir memberikan rekognisi kepada mereka yang sudah lama berjuang untuk peradaban dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Saya pikir itu pimpinan, saya mohon izin